Ya pemirsa, berdasarkan hasil survei tren elektabilitas Capres menurut Carta Politika, nama Ganjar naik, sementara itu Prabowo dan Anies perolehan suaranya stagnan. Dalam survei kali ini ada Capres yang mengalami penurunan dan stagnanisasi, dan hal ini disebabkan karena publik sudah mengerucut ketiga nama ketika responden ditanya soal Capres. Jika melihat tren elektabilitas Capres dalam simulasi 10 nama, terlihat bahwa Ganjar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Desember 2021, elektabilitas Ganjar berada di angka 28,2% dan naik menjadi 29,2% pada April tahun ini. Kemudian naik lagi menjadi 31,2%. Sementara itu di sisi lain, elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung mengalami stagnanisasi. Pada Desember 2021, elektabilitas Prabowo berada di angka 23,8% dan turun menjadi 23%, dan pada April 2022 naik sedikit menjadi 23,4% pada survei bulan Juni ini. Dan pemirsa masih membahas siapa penentu Capres 2024, sudah bergabung di studio. Ada Mas Nahrudin, peneliti dari Carta Politika, dan Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Selamat malam Mas Heri dan juga Bang Nahrudin. Malam. Saya ke Carta dulu nih, Mas Nahrudin. Kalau kita melihat tadi ada kecenderungan stagnan dari Pak Prabowo dan Mas Anies, sementara Pak Ganjar naik. Apa faktor yang membuat Pak Ganjar naik suaranya? Kalau kita lihat dari periode survei dilakukan, ini hipotesa saja ya, ada kemungkinan juga terkait dukungan, terkait Rakernas Pro Jokowi yang berlangsung di antara 25 Mei sampai 2 Juni. Nah, periode survei itu kita lakukan, setelah itu kan ada Rakernas Projo dan Pak Jokowi, walaupun memang belum secara langsung menyatakan bahwa dukungan akan diarahkan ke Ganjar, tapi beberapa sinyalemen mulai mengindikasikan bahwa itu adalah untuk dukungan itu untuk Ganjar. Jadi ada kemungkinan masyarakat juga sudah mulai membaca bahwa ada penerusan kebijakan atau ada endorsement dari Pak Jokowi terhadap Ganjar Pranowo. Semakin kerasnya elit PDIP menghajar Ganjar Pranowo, apakah itu juga menjadi faktor membuat orang bersimpati dengan Ganjar? Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat dari hasil survei, mayoritas malah 61% itu kalau kita breakdown secara cross tabulasi, pemilih PDIP itu kecenderungannya, ketika dia memilih PDIP, kecenderungannya memilih Ganjar Pranowo. Di luar nama-nama lain yang ada di PDIP, misalkan kayak Ibu Puan Maharani. Jadi friksi yang ada di partai PDIP juga ada kemungkinan membuat simpati terhadap Ganjar Pranowo. Baik, saya ke Mas Heri. Mas Heri, apakah nama Pak Ganjar menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Perindo? Ya, kami mencermati bahwa setiap hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, dan ini kan berturut-turut ya, kemarin Poltreking, hari ini adalah Carta Politika. Perlu kami sampaikan bahwa semua tokoh-tokoh yang masuk radar survei itu memiliki hubungan baik dengan Partai Perindo. Dan secara intens, Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo itu melakukan komunikasi politik. Kita tahu bahwa misalnya dengan Pak Ganjar, juga dengan Pak Anies, dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, artinya apa? Sebagai partai politik yang hari ini juga kami terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk terus bisa mendorong calon-calon presiden. Kita tahu bahwa sebagai partai peserta pemilu tahun 2019 memang Partai Perindo nanti kan memiliki peluang untuk berkoalisi dengan yang lain untuk masuk jalur 25% suara nasional. Artinya bukan hanya 20% suara parlemen. Nah, momen-momen seperti ini tentu tidak luput dari kami. Ya, siapapun tokoh-tokoh yang masuk, kami belum mengkerucut pada satu tokoh. Jadi semua tokoh kita ajak berkomunikasi, kita bangun komunikasi politik, sampai saatnya nanti Ketua Umum akan menentukan gitu siapa yang nanti akan diusung sekaligus didukung untuk menjadi calon presiden dari Partai Perindo. Dan tentunya bukan hanya capres, tapi juga untuk cawapresnya seperti itu, mekanisme sama ya? Sama. Artinya tokoh-tokoh ini kan, terutama wapres ya, wapres ini kan sangat dinamis ya, nama-nama yang muncul juga bergantian begitu ya, berbeda dengan calon presiden yang memang nampaknya mengkerucut pada 3 nama. Ya, top 3-nya itu aja namanya sebenarnya. Ya, yang menarik adalah wakil presiden.
ya wakil presiden ya tentu saya kira walaupun muncul nama-nama lain, tapi banyak juga nama-nama tokoh di luar partai politik, gitu ya, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, gitu ya, termasuk juga Tuan Guru Bajang, gitu ya, muncul gitu ya di permukaan. Nah, ada hal yang menarik, Mas Aryo, yang di sini yang perlu kami sampaikan bahwa dari nama-nama yang muncul yang dirilis oleh lembaga survei ini, tentu ini juga kami sadari bahwa kalaulah nanti kami menentukan, tentu adalah calon presiden yang memang memiliki kans untuk menang lebih besar. Kita tahu bahwa Partai Perindo adalah partai pengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan tentu juga kami sangat memahami bahwa calon presiden yang didukung oleh Partai Perindo nanti akan memberikan efek ekor jas kepada Partai Perindo, sehingga Partai Perindo sesuai dengan target bisa lolos parliamentary threshold. Baik, saya ke Pak Mas Nasruddin lagi. Mas, kalau tadi kita membahas apa yang membuat Pak Ganjar naik elektabilitasnya, sementara Mas Anies dan juga Pak Prabowo juga itu stagnan. Nah, padahal Pak Mas Anies ada gelaran Formula E yang dianggap berhasil, sementara Pak Prabowo menunjukkan kinerjanya sebagai Menhan. Apakah kedua faktor itu tidak bisa membuat atau mengerek suara keduanya? Kalau kita lihat dari, kita baca berdasarkan data ya. Kalau kita lihat dari, tadi kita sampaikan bahwa ada pengenalan. Jadi ada pengenalan di antara masing-masing kandidat capres. Nah kalau kita lihat di antara Pak Prabowo dan Pak Anies, itu pengenalannya sudah di angka 80%. Sementara Pak Ganjar baru mencapai sekitar 70%. Artinya masih ada ruang untuk berkembang bagi Pak Ganjar seperti itu ya? Iya. Jadi kalau kita lihat potensinya, Pak Ganjar lebih punya kecenderungan naik, karena di antara 3 nama tersebut yang sudah pada level mapan pengenalannya itu ada Pak Prabowo dan Pak Anies. Sementara Pak Ganjar masih di angka 70% di periode survei Juni ini. Apakah level pengenalan itu mentok di angka 80 atau masih bisa berkembang sampai 100? Mentok di angka 80 biasanya. Ketika mungkin nanti ada survei di menjelang pemilihan umum, biasanya kecenderungannya nama-nama yang beredar itu sudah rata. Pengenalannya itu di angka 80%. Jadi untuk kenaikan terkait elektabilitas itu hanya kecil 1% sampai 2% aja. Artinya tidak bisa mengubah terlalu drastis komposisi 3 besar yang ada sekarang ya? Ya, kalau melihat pada tingkat popularitas pada hari ini. Oke. Mas Heri, kalau dari Partai Perindo sendiri melihatnya apakah hanya semata-mata faktor elektoral atau ada faktor lain dalam membuat seseorang menjadi capres yang akan diusung oleh Partai Perindo? Ya tentu kami tidak lepas dari keberlanjutan pemerintahan. Kita tahu dari beberapa kesempatan Pak Jokowi kan memberikan statement bahwa keberlangsungan program-program pemerintah Pak Jokowi 2 periode ini harus dipastikan dilanjutkan oleh calon penerusnya. Kan siapapun, kan Pak Jokowi menyatakan itu. Artinya apa? Sebagai partai pendukung Pak Jokowi kami tahu betul gitu ya. Artinya efek elektoral ini sangat berpengaruh gitu nanti bagi partai politik. Nah, bagi Partai Perindo ini harus betul-betul detail, teliti, secara seksama, dilihat, dan arah politik itu kan masih dinamis, sangat dinamis ya. Kita nggak tahu nanti simulasi pasangannya seperti apa misalnya. Pada saat penetapan calon presiden wakil presiden juga kita bisa lihat gitu. Artinya kombinasi itu sangat penting bagi Partai Perindo. Bagaimana misalnya kita tahu ini kan siklus 10 tahunan. Kita tahu 2014 misalnya ketika Pak Jokowi maju, Pak SBY kan tidak maju. Artinya apa? Siklus 10 tahunan itu tokoh-tokoh itu bisa saja muncul walaupun sangat tipis ya. Kemunculan tokoh yang lain karena kita lihat dari survei teman-teman dari Carta Politika juga mengkerucut pada 3 nama karena momentum politik di pilkada juga nggak ada. Artinya pilkada baru akan dilaksanakan pada saat setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif. Berbeda dengan tahun 2014 di mana 2012 ada pilkada sehingga panggung politik munculnya tokoh baru itu sangat dimungkinkan. Artinya apa? Partai Perindo terus ini mengasah. Kami melakukan pencermatan secara matang dan komitmen kami adalah bagaimana kemudian ini nanti bersinergi lalu kemudian kan kita tahu misalnya Pak Prabowo Subianto adalah bagian daripada pemerintahan saat ini. Saya yakin beliau juga nanti akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Pak Ganjar juga sama ya, beberapa kesempatan tadi disampaikan. Pak Anies kita lihat, Pak Ketum, Pak Hari Tanusudibio kan kemarin mendukung Formula E, beliau hadir dalam di Ancol ya? di Ancol. Dan ini menunjukkan bahwa
kami di Partai Perindo sangat serius gitu loh melihat ini. Dan terbuka buat siapapun sebenarnya. Ya, karena Partai Perindo tadi lagi-lagi kan kita ingin bahwa tokoh yang kita dukung itu memastikan bahwa ini betul-betul bisa juga nanti menggerek suara Perindo. Baik, kita akan lihat nanti setelah pariwara, kita akan lanjutkan lagi dialog kita, termasuk tidak hanya rakyat yang akan menentukan siapa capres, tapi juga ada peran dari ketua umum parpol masing-masing partai politik. Kami akan segera kembali sesaat lagi.